Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Ridwan dan teman-teman sekalian. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul menyimak video ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang pengertian hadis dari segi kuantitas, kualitas sanad, dan matan. Pengertian sanad dan matan. Yang pertama, sanad. Sanad, menurut bahasa, adalah sandaran yang dapat dipegang, dipercayai kaki bukit atau kaki gunung. Sedangkan, menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Sanad disebut juga thorik atau waj. Yang dimaksud dengan musnid adalah orang yang menerangkan hadis dengan menyebut sanadnya. Sedangkan musnad adalah hadis yang disebut dengan diterangkan seluruh sanadnya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian lain tentang musnad ialah kitab hadis yang di dalamnya dikoleksikan oleh penyusunnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabi dalam satu bab tertentu kemudian diriwayatkan oleh sahabi yang lain dalam bab yang lain. Sanad berfungsi untuk mengetahui derajat kesahihan suatu hadis. Apabila ada cacat dalam sanadnya, baik itu karena kefasikannya, lemahnya hafalan, tertuduh dusta atau selainnya, maka hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat sahih. Yang kedua, matan. Dari segi hadis, matan berarti punggung jalan, muka jalan, atau tanah yang keras dan tinggi. Dari segi istilah, matnul hadis yang berarti materi, berarti yang berupa sabda, perbuatan, takrir Nabi yang terletak setelah sanad yang terakhir. Secara umum, matan dapat diartikan selain suatu pembicaraan yang berasal atau tentang Nabi, juga berasal dari sahabat atau tabi'in. Selain itu, rawi, sanad, matan, ada beberapa istilah lain yakni ikhtiraj, mukharij, dan mutakharij. Berkenaan dengan matan atau redaksi hadis, maka ada beberapa yang perlu dipahami. Yang pertama, ujung sanad berarti sumber redaksi. Apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? Yang kedua, matan hadis itu sendiri dalam hubungan dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkan atau menguatkan? Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang? Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rizal Ahmad Zikri. Selanjutnya adalah kesahihan sanad. Yang pertama, syarat agar sanad itu sahih adalah sanad bersambung. Setiap riwayat dalam sanad hadis menerima dan mendengar riwayat hadis secara langsung dari periwayat terdekat sebelumnya. Dan keadaan ini berlangsung dari awal sampai akhir sanad hadis tersebut. Kebersambungan sanad dalam ilmu hadis diketahui dengan tahamu wal ada, yaitu seseorang bertemu dan mendengarkan hadis kemudian menyampaikan atau meriwayatkan hadis tersebut kepada orang lain. Yang kedua adalah adil. Periwayat harus bersifat adil. Adil dalam syarat pembawa hadis adalah seorang rawi yang meriwayatkan hadis tersebut harus beragama Islam, balik, berakal, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara muru'ah. Dalam konteks ilmu hadis yang dimaksud dengan adil adalah orang yang konsisten dengan agamanya, baik budi pekertinya, dan terhindar dari fasik
serta selamat dari kerusakan moral. Yang ketiga adalah periwayat bersifat dobit. Muhammad Ajaj Al-Khatib berpendapat bahwa dobit adalah kemampuan daya tangkap yang baik yang dimiliki oleh seseorang perawi hadis ketika dia menerima hadis dan memahami hadis yang didengarnya serta menghafalnya sejak dia menerima hadis tersebut sampai dia menyampaikannya atau menginformasikannya kepada orang lain. Untuk mengetahui kedabitan seorang perawi hadis dapat dilakukan berdasarkan hal-hal berikut. 1. Berdasarkan kesaksian dan pengakuan terhadap kedabitannya dari para ulama yang hidup sejaman dengan periwayat. Atau yang kedua adalah berdasarkan kesesuaiannya riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal kedabitannya. Sementara itu, dobit terbagi menjadi dua macam, yaitu dobit syart dan dobit khitab. Selanjutnya adalah yang keempat, periwayat terhindar dari syadz. Secara bahasa, kata syadz dengan akar kata berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan formulasi dari lafaz yang akhir artinya menyendiri, menyimpang, tidak sesuai dengan aturan atau kaidah, menyeleweng. Ada juga yang mengartikannya sebagai memisahkan diri atau mengasingkan diri dari kumpulan. Banyak sekali istilah-istilah dari para ulama terkait syadz, silahkan dibuka kembali di makalah kami. Selanjutnya yang kelima adalah periwayat terhindar dari ilat. Dalam bahasa, arti ilat adalah penyakit, sebab, alasan atau uzur. Menurut Ibnu Al-Salah, ilat adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Sedangkan menurut As-Suyuti, ilat adalah sebab tersembunyi yang menyebabkan rusaknya hadis secara zahirnya terpelihara dari ilat itu. Selanjutnya adalah kesahihan matan. Berkaitan dengan penelitian matan, ulama hadis membuat undang-undang yang beragam. Di antaranya dalam kitab Mu'asir yang disimpulkan oleh Al-Adibi, yaitu 1. Hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jadi hadis itu tidak boleh bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena hadis berasal dari Nabi, sedangkan Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indera, dan fakta sejarah. Dan yang keempat, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi Muhammad SAW. Dari 4 tolak ukur di atas, 3 diantaranya lebih mengarah kepada makna hadis. Sementara tolak ukur nomor 4 mengarah kepada redaksi hadis. Apabila terpenuhi syarat sahih matan hadis, baru dianggap hadisnya sebagai sahih matan hadisnya. Selanjutnya adalah contoh hadis sahih yang mengandung sanad dan matan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, kitab Al-Jihad wa As-Siyar, bab ma yauzu min al-jubni, yaitu hadasana Musaddad, hadasana Mu'tamir, qala sami'tu abi qala sami'tu Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wajubni wal hara wa a'udzubika minal qishi mahya wal mamat wa a'udzubika min azabil qabr. Sanad hadis tersebut merupakan hadis sahih karena telah memenuhi kriteria kesahihan sanad hadis sebagai berikut. Yang pertama, ada persambungan sanad dari awal hingga akhir. Anas bin Malik adalah seorang sahabat telah mendengarkan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sulaiman bin Tarka, ayah Mu'tamir, telah menyatakan menerima hadis dengan cara mendengar dari Anas. Mu'tamir menyatakan menerima hadis dengan mendengar dari ayahnya. Demikian juga guru Imam Bukhari
yang bernama Musaddad, ia menyatakan telah mendengar dari Mu'tamir. Dan Bukhari juga menyatakan telah mendengar hadis ini dari gurunya. Terpenuhi keadilan dari kedabitan dari para periwayat di dalam sanad. Mulai dari sahabat yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu hingga kepada orang yang mengeluarkan hadis yaitu Imam Bukhari. Anas bin Malik, beliau termasuk salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, dan semua sahabat Nabi dianggap adil. Sulaiman bin Harkam, ayah Mu'tamir, dia terpercaya lagi ahli ibadah. Kemudian Mu'tamir, dia thiqah atau terpercaya. Yang keempat, Musaddad, ia Masruhat. Musaddad bin Masruhat, dia thiqah hafidz. Dan yang keempat, Al-Bukhari, penulis kitab Sahih, namanya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dia dinilai sebagai Jabal Al-Hafidz, gurunya hafalan, dan Amirul Mukminin fil hadis. Dalam hadis ini juga tidak terdapat saj atau tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Dan hadis ini tidak ada ilat atau penyakitnya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekiranya teman-teman dapat menerima materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.